Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 5 April 2022 kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab 2 Raja-Raja 4 ayat 2-4 yang berkata demikian. Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punyai di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah." Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Mujizat Indoor. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat dalam berbagai cerita di Alkitab, bagaimana Allah melakukan mujizat melalui orang-orang yang diurapi, Allah melakukan mujizat kepada orang-orang yang membutuhkan mujizat. Baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, kita mencatat ada dua bagian besar yang Allah kerjakan, yaitu yang pertama, mujizat itu akan terjadi secara indoor, di dalam gedung, di dalam ruangan, di dalam ruang atau rumah. Tapi yang kedua, mujizat itu akan terjadi di luar ruangan, di luar gedung. Nah, kalau saya mau berikan contoh, yang pertama, mujizat yang Allah kerjakan di dalam ruang atau gedung itu adalah mujizat yang terjadi pada cerita yang tadi saya baca secara singkat. Bagaimana kalau secara utuh janda itu memiliki hutang dan dia sudah tidak bisa lagi membayar, dan penagih hutang mau mengambil dua anaknya untuk menjadi jaminan. Tapi kemudian janda ini pergi kepada Nabi Elisa, dan perhatikan, saya mau bahas mujizat indoor yang Allah kerjakan kepada janda ini. Yang pertama adalah Elisa menyuruh janda ini memakai bahan dasar yang ada di dalam rumahnya, di dalam ruangan yang dia miliki. Makanya Elisa tanya, apa-apa aja yang ada di rumahnya. Janda ini bilang, "Gak ada apa-apa, tapi ada minyak di dalam buli-buli, ada buli-buli berisi minyak yang janda ini punya." Jadi yang pertama, mujizat indoor ini Allah buat terjadi kepada janda ini dengan yang pertama memakai bahan dasar yang ada di dalam gedung itu sendiri, di dalam rumah itu sendiri. Apa yang mau Tuhan sampaikan dari firman ini kepada saudara dan saya? Terkadang ketika saudara dan saya mengalami persoalan yang kita tidak lagi mampu untuk menanganinya, kita tidak lagi sanggup untuk menyelesaikannya, kita pergi keluar dan berharap ada mujizat di luar, padahal kita tidak menyadari bahan dasar untuk Allah mau melakukan mujizat itu ada di dalam rumah kita sendiri, ada di dalam tempat di mana kita berada. Itu juga yang terjadi pada janda ini. Janda ini merasa bahwa dia tidak sanggup untuk membayar hutangnya, lalu dia keluar dan pergi kepada Nabi Elisa. Tidak salah, tapi Nabi Elisa menunjukkan bahwa bahan dasar untuk Allah bisa melakukan mujizat bagi janda itu ternyata ada di dalam rumahnya sendiri, yaitu buli-buli yang berisi minyak. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang sama Tuhan mau katakan buat saudara pada hari ini. Apapun persoalanmu yang saudara tidak sanggup untuk menyelesaikannya, jika mujizat itu akan Allah kerjakan secara indoor, Allah punya bahan dasar itu ada di dalam rumahmu, ada di dalam tempat di mana saudara berada, seperti yang janda ini alami. Yang kedua, pada saat Elisa mengarahkan janda ini, Elisa bilang, "Pulang, pinjam bejana dari tetangga, lalu masuk ke dalam rumahmu, kunci pintumu dan mulai menuang." Jadi aktivitas untuk menuang minyak yang ada di dalam rumah janda itu juga terjadi harus di dalam ruangan. Tidak boleh dia bawa bejana keluar, lalu dia mulai nyiram, lalu mulai dapat banyak, lalu dia heboh, lalu dia bilang kepada orang-orang, "Lihat nih, aku punya bejana-bejana yang kosong tadi itu udah penuh."
Tapi janda itu harus melakukannya juga di dalam ruangan di mana orang lain tidak bisa melihatnya. Apa yang mau Tuhan katakan di poin ini, di poin 2 ini? Tuhan bilang saudara dan saya harus menyadari ada mujizat yang Allah mau kerjakan melalui saudara dan saya di dalam tempat kediaman kita, di mana tidak boleh ada orang luar datang di dalamnya untuk melihatnya. Allah mau itu privasi untuk kita. Allah mau mengerjakan itu bagi kita supaya kita takjub, supaya ketika kita mengalami mujizat lalu kita menceritakannya kepada orang lain juga takjub dan memuliakan Allah yang mengerjakan mujizat itu bagi kita. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, janda ini taat dengan apa yang Elisa katakan. Dia setelah mengumpulkan bejana, dia masuk ke dalam kamar, dia membawa 2 anaknya dan dia mulai menuang minyak dari buli-bulinya itu ke dalam bejana-bejana itu, dan terus minyak itu mengalir. Mujizat itu terus mengalir, mujizat itu terus mengalir. Mujizat itu terjadi secara indoor di dalam ruangan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, artinya pesan ini mau disampaikan buat saudara dan saya bahwa Allah bersedia. Bahkan Allah mau melakukan mujizat indoor di setiap rumah saudara dan saya, di setiap tempat di mana saudara dan saya berada. Asal kita benar-benar taat pada apa yang Tuhan mau lakukan. Asal kita mau benar-benar seperti janda ini. Kita mau percaya bahwa ada bagian yang Allah sediakan dalam rumah kita, dalam tempat kita yang menjadi bahan dasar di mana Allah akan buat mujizat. Dan mari kita mulai mengerjakan itu secara diam-diam di dalam rumah kita, sampai mujizat itu Allah selesaikan bagi kita, dan kemudian kita akan melihat bahwa mujizat itu menyelesaikan masalah kita. Apa yang saudara lihat? Ketika janda itu selesai menuangkan minyak sampai penuh, dia memang pergi kepada Elisa. Dia tanya mau diapain, Elisa bilang jual, dan hasil penjualan itu bisa membayar hutangnya, bahkan ada lebihnya. Tuhan mau katakan buat saudara dan saya, apapun kesulitan saudara dan saya hari ini. Mungkin ada orang-orang yang kesulitan ekonomi, keuangan seperti janda ini, jangan takut. Allah bisa memakai bahan dasar di dalam rumahmu untuk melakukan mujizat itu, untuk mengatasi persoalanmu. Dan Allah mau saudara harus menjadi orang yang tidak euforia. Ketika Allah mengizinkan saudara berdiam, mulai mengerjakan bagian-bagian di mana bahan dasar itu mulai saudara kerjakan untuk Allah melakukan mujizat dalam mengatasi masalahmu. Firman ini kiranya memberikan kekuatan bagi saudara dan saya hari ini, bahwa mujizat indoor itu masih terjadi sampai hari ini. Bahan dasar itu ada di dalam rumah saudara dan saya, dan Allah mau saudara dan saya melakukan aktivitas untuk mujizat itu terjadi juga di dalam rumah, supaya orang lain tidak melihat, tapi selesai mujizat itu maka nama Tuhan akan dipermuliakan. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam percaya, mujizat indoor juga terjadi di dalam rumah kita masing-masing. Amin.